Uh, Mari kita bergabung dengan Ormas Peduli OKU. Ini teman-teman dari Ormas Peduli OKU yang ingin berbincang-bincang tentang situasi Kamtibmas di Kabupaten OKU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengenalkan diri dulu. Nama saya Bandar Sahjaya, asli Batu Raja Oku. Kebetulan tinggal di Jakarta. Nah, ini pada sore ini kita kebetulan kedatangan teman kita, sahabat kita, Ketua DPRD Oku, yaitu Bapak Marjito Bari di sebelah kiri saya. Ini di sebelah Pak Marjito ada Bapak Erdi Ali. Di sebelah Pak Erdi Ali ada teman kita juga, Fauzi Buldan. Baik, Bapak-bapak, teman-teman semua, istilahnya kita bincang-bincang sore. Ya, mudah-mudahan bincang-bincang sore kita ini ada manfaatnya untuk kita dan khususnya warga Kabupaten Ogan dan Komering Ulu. Begini Pak Marjito, baru-baru ini santer sekali di Oku itu ya, Kamtibmasnya ramai sekali gitu, yang berkaitan dengan keamanan. Ya, baik perampokan, pembegalan, pencurian, penodongan, macam-macam bentuk keamanan di situ yang sekarang sedang santernya. Nah, kami dapat informasi seperti itu. Ya, kebetulan Ormas Peduli OKU di Jakarta ya tanggap juga. Nah, kami rembukan dengan Pak Ketua Ormas OKU, Bapak Irjen Polisi Edi Kusuma waktu itu, dan alhamdulillah Pak Ketua kita sangat merespon sekali. Akhirnya beliau langsung menghubungi Kapolres di Batu Raja, nelpon ke Batu Raja, ya. Dari hasil teleponan Pak Edi Kusuma, ya Kapolres juga ya bersyukur ada perhatian pedulian dari kita. Nah, berkaitan dengan hal itu Pak Marjito, kira-kira bagaimana sebenarnya kejadian di Oku itu? Coba tolong ceritakan sedikit. Terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan terima kasih kepada Ormas Peduli OKU. Saya ketepatan hadir di sini hanya untuk silaturahmi, tapi saya melihat Ormas Peduli OKU ini tak henti-hentinya, artinya menyuarakan suara OKU ya. Tadi kalau dapat yang disampaikan oleh Pak Bandar Sahjaya mengenai masalah Kamtibmas, memang ini menjadi suatu konsentrasi bagi Kapolres dan semua stakeholder yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Bahkan beberapa minggu yang lalu Pak Kapolres dan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu sengaja berkumpul, artinya mendiskusikan ini secara kebersamaan dengan Porkompinda. Jadi memang di Kabupaten Ogan Komering Ulu tingkat kriminalitas cukup artinya meningkat. Ya, mudah-mudahan ini bukan artinya merupakan seperti gunung es, ya. Ini mungkin merupakan sesuatu yang sifatnya kondisi ya. Jadi kalau kita melihat kondisi yang berkembang di Kabupaten Ogan Komering Ulu ini bukan hanya sekedar peningkatan tingkat kriminalitas, tapi semua aspek termasuk tadi apa yang disampaikan masalah perampokan, kemudian tingkat kekerasan yang lainnya. Ini akibat mungkin kalau saya melihat dampak dari persoalan ekonomi ya. Kita hampir 2 periode 2 tahun ini dihantam oleh COVID sehingga di segala sektor usaha itu agak sangat menurun. Mungkin ini kalau menurut saya penyebabnya ya. Terima kasih, itu sementara. Baik, kalau begitu Pak Marjito, untuk sementara kira-kira ini dari Pak Erdi Ali, bagaimana kira-kira tanggapan dari Pak Erdi Ali? Atau solusi bagaimana supaya cara mengatasi Kamtibmas yang ada di Oku sekarang ini?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Marjito Bahri sebenarnya juga berlaku di negeri kita pada saat ini nih Pak Bandar. Karena faktor keamanan ini juga terkait dengan kondisi COVID yang berlangsung 2-3 tahun yang lalu, kemudian juga adanya kenaikan BBM itu merupakan faktor yang memang tidak bisa kita pungkiri. Artinya transportasi yang dulu kita cukup keluarkan Rp10.000 sekarang harus Rp15.000 misalnya seperti itu. Jadi kalau kita ingin melihat kondisi ini, akar masalah kita cari dulu. Di Batu Raja itu di Ogan Komering Ulu tentu ada yang spesifik masalah yang kita hadapi. Kalau di Tangerang Selatan pada saat ini kondisi gangster itu yang marak sekarang itu di Tangerang Selatan. Nah, kita akan coba menyarankan juga jangan sampai kondisi begal-membegal, kemudian kejahatan-kejahatan ini makin merebak gitu ya kan. Ini harus di stop. Nah kemarin Ketua Pormas Peduli Oku kita Pak Edi sudah menghubungi Kapolres tempat dan alhamdulillah tindakan-tindakan yang dilakukan kita patut acungkan jempol gitu. Jadi inilah yang kita kendaki karena kami sebagai Pormas Peduli Oku melihat kondisi dari jauh gitu. Ya Pak Marjito. Kami melihat dari helikopter view kami itu dari jauh. Nah itu kondisi yang ada di sana. Mudah-mudahan dengan adanya gerakan cepat dari pihak kepolisian dan juga harapan kita masyarakat Oku juga harus terlibat gitu. Jadi tidak bisa kita serahkan keamanan mutlak kepada pihak kepolisian karena pihak-pihak keluarga kita itu pun merupakan pemicu dari kejahatan gitu. Ya misalnya keluar malam jangan lagi lah adik-adik kita, saudara kita dan sebagainya. Nah jadi kalau menurut hemat kami ini pemicu masalah ini memang masalah ekonomi nih Pak. Pak Marjito. Nah barangkali suatu saat bagaimana kira-kira ekonomi masyarakat kita di Batu Raja ini kita tingkatkan sehingga tingkat kejahatan yang timbul yang ada di Batu Raja itu bisa kita tekan serendah mungkin. Kalau zero kejahatan itu nggak mungkin lah kan. Tapi kita tekan supaya tidak berkembang lebih seperti yang terjadi di Jakarta Selatan sekarang ini seperti gangster dan lain sebagainya. Kami kira demikian Pak Bandar. Terima kasih. Pak Erdi Ali, ya memang kita perhatikan ya Kamtipmas sekarang ini hampir menyeluruh kan. Ya itu ya perlu kita antisipasi ya jangan sampai terjadi di daerah kita gitu. Nah ini gimana nih Pak Fauzi Buldan? Baik, terima kasih Pak Bandar Sajaya. Saya menanggapi juga masalah tingkat kriminal di Kota Batu Raja ini cukup tinggi. Tidak terlepas mungkin tentunya sepakat kita ada tekanan-tekanan ekonomi kali. Mungkin tingkat inflasi daripada masyarakat di Kota Batu Raja juga cukup tinggi. Jadi tentunya untuk mengantisipasi agar bisa menurunkan tingkat kriminal yang akhir ini begitu menggemparkan di Kota Batu Raja ini, mungkin masyarakat harus bersama-sama kembali menghidupkan kembali budaya seperti siskamling, jaga malam, dan harus guyup, artinya untuk membantu pemerintah dan pihak keamanan dari kepolisian untuk mengurangi tingkat kejahatan dan kriminalitas yang begitu tinggi untuk di Batu Raja akhir-akhir ini. Mungkin dari saya begitu saja Pak Bandar Kir. Baik, terima kasih. Ya kalau begitu ya artinya peran masyarakat harus ikut terlibat begitu kan. Ya kalau kita serahkan kepada istilahnya aparat keamanan seperti kepolisian sendiri ya sudah barang tentu ya mungkin tidak bisa kan. Artinya mudah-mudahan peran masyarakat harus terlibat ya baik itu di kotanya maupun di kampungnya gitu kan. Saya kira itu ya sementara hasil daripada bincang-bincang kita sore ini ya. Tapi kami sekali lagi nih mungkin ya kita jarang ketemu nih soalnya dengan Ketua Pak Marjito nih kan. Nah, jadi coba tolong ya mungkin ada juga masukan solusi untuk baik untuk Pormas Oku maupun untuk ya secara keseluruhan bagaimana cara mengatasi di Kabupaten Oku itu.
Terima kasih. Jadi kita syukur alhamdulillah tempo hari Rabu ya, Selasa kita mengadakan pemilihan kades serentak hampir 54 seluruh kades di pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan alhamdulillah tidak terjadi sesuatu yang signifikan untuk tingkat kerawanan, meskipun ada sedikit-sedikit yang sifatnya riak-riaknya. Saya sangat bersyukur kepolisian Kabupaten Ogan Komering Ulu artinya bekerja dengan tanggap. Tentunya Kapolres tidak lepas artinya berkoordinasi dengan artinya pemerintahan dan Forkompinda yang ada. Jadi ini kita tangani secara kebersamaan. Saya lihat Kapolres menindak dengan tegas dan terukur beberapa kejadian-kejadian yang akhir-akhir ini yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dan saya sangat bersyukur Pormas Peduli Oku ini, meskipun artinya kakang-kakang ini yang tua-tua yang mestinya sudah purnawirawan di Jakarta ini masih sangat care artinya dengan kondisi-kondisi di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Ini mungkin semua didengar oleh masyarakat Ogan Komering Ulu, artinya selalu, dan saya sendiri merasakan ketepatan berada di Jakarta, diundang di sini hanya untuk mendiskusikan kemajuan-kemajuan Kabupaten Ogan Komering Ulu, tidak hanya di sisi keamanan dan sisi pembangunan. Ini luar biasa. Akan saya sampaikan kepada semua lapisan di masyarakat Ogan Komering Ulu adanya Pormas Peduli Oku ini yang selalu artinya mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Marjito. Ya, itu tadi. Makanya awalnya daripada kita bentuk Pormas Oku ini, Peduli Uko ini, yaitu ya kita tidak ada harapan imbalan apa-apa, kita bekerja secara ikhlas nih. Secara ikhlas, ya kembali saya sampaikan ini, ya kita sifatnya ibadah. Mudah-mudahan apa yang kita perbuat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya, dan masyarakat ya yang ada di Oku ya bisa ada perhatian juga dengan Pormas Oku. Artinya kami juga Pormas Oku ini bukan sebagai lawan dari pemerintah setempat, bukan. Kami ini hanya sifatnya ya pendorong, pemberi semangat, ya artinya mengawal, ya memantau bagaimana Kabupaten Oku itu masyarakat sejahtera, aman, ya, dan berkeadilan gitu kan. Saya kira itu Bapak-bapak, ya istilahnya ngobrol-ngobrol sore kita pada hari ini, daripada kita ngobrol yang ngarul ngidur, ya kita ngobrol sore ini ya mudah-mudahan ada manfaatnya, ada barokahnya untuk kita dan warga masyarakat Oku. Saya kira itu, ya terima kasih. Mudah-mudahan ya pertemuan kita ini kita terus berlanjut ini. Pormas Oku terus semangat terus ini kan. Ya. Saya kira terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda. Ya.